Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atradihi wa ahli baitihi wa azwajihi ummahatil mu'minin amma ba'du. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى روح الصحابة مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara rutinan kajian kitab Al-Hadis Arba'in Nawawiyah. InsyaAllah pada malam hari ini hadis yang ke 27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits as-sabi'u wal 'ashruna. Hadis yang ke-27 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu an, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-birru maknanya kebajikan atau kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Kebajikan adalah akhlak yang bagus. Wal ithmu, sedangkan dosa adalah mahaka fi nafsika, yaitu sesuatu yang menggelisahkan fi nafsika, pada jiwamu. Wa karihta, dan engkau tidak suka, ayyatali'a alaihin nasu, diketahui oleh manusia. Ini adalah definisi dari kebaikan. Perbuatan baik dan perbuatan dosa. Apa itu kebajikan? Kata Kanjeng Nabi, al-birru husnul khuluq, yaitu akhlak yang bagus. Karena Kanjeng Nabi Muhammad diutus itu untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya adalah akhlak-akhlak yang luar biasa, yang paling mulia, akhlak yang nomor satu. Begitupun nanti kepada kita semuanya, siapa yang patut untuk kita contoh? Tidak ada lain adalah Rasulullah, khairul bariyah, khairul bashar, ya kan? Sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, itu tidak ada lain adalah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita berbuat kebajikan, ini pasti kita itu jiwanya tenang. Umpamanya dalam perjalanan kita melihat orang terjerungup kecelakaan di jalan, kita menolong, itu pasti jiwa kita akan senang, akan gembira. Kita memberi kepada orang juga senang. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, itu pasti juga akan menyenangkan. Karena nanti lawan katanya ini adalah mahaka fi nafsika wal ismu mahaka fi nafsika. Perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Leres napa mboten? Jenengan pamanya mesti marah-marah. Wah, karena lagi emosi akhirnya marah-marah. Tapi setelah sampai rumah itu mesti, ya Allah, kok nggak terkontrol ya. Pasti gelisah itu. Inilah Kanjeng Nabi itu benar-benar memberikan definisi sangat luar biasa, tepat sekali. Sesuatu dosa itu pasti sesuatu yang menggelisahkan jiwa kita. Jadi psikologinya itu kena itu. Orang yang habis berbuat dosa pasti gelisah. Dan dari Kanjeng Nabi juga kata Rasulullah, ayyutali alaihin nasu wa karihta ayyutali alaihin nasu. Kita itu, kamu ini tidak suka kalau perbuatan dosa itu dilihat oleh orang. Orang mencuri sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Ya, sembunyi-sembunyi. Korupsi, semua perbuatan yang tidak baik itu pasti dia akan malu dengan sendirinya kalau orang itu mengetahuinya. Nah, makanya akhlak yang paling bagus itu akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya, tentunya sampailah kepada kita sebagai umatnya. Jadi ada prosesnya, ada pembelajarannya. Makanya banyak sejarah-sejarah tentang bagaimana tingginya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah itu, Pak, Kanjeng Nabi itu setiap hari itu memberi makan orang tua di pasar. Orang tuanya agamanya Yahudi, Pak. Dan setiap memberi suapan itu dia selalu menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Tapi Kanjeng Nabi itu selalu dengan lemah lembutnya, dengan akhlak mulianya, matur mawon boten, ngomong aja enggak, membalas kayak enggak. Terus disuapi, suapannya indah sekali. Wah, dia bercerita, kamu tahu enggak Muhammad itu pendusta, huwa kadzib, pendusta, pembohong, membawa berita-berita yang tidak benar. Itu terus mencaci maki. Tapi Kanjeng Nabi setiap hari memberi makan orang itu. Berat napa mboten iki? Ya kan, kalau Kanjeng Nabi itu kan akhlak yang paling mulia. Ketika Kanjeng Nabi intiqal, meninggal, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada istrinya Sayyidah Aisyah, termasuk putri beliau. Jadi Sayyidah Aisyah itu kedudukannya sebagai putri beliau dan juga sebagai ummul mukminin, ibunya juga. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu beriman, berarti ibunya juga Sayyidah Aisyah, ibunya beliau juga, ibu dalam keimanannya. Karena Kanjeng Nabi sebagai bapaknya. Apa saja amalan Kanjeng Nabi, perbuatan Kanjeng Nabi yang belum pernah saya laksanakan? Ada enggak? Bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah menjawab, ada, Bapak. Kanjeng Nabi itu setiap pagi datang ke pasar, memberi makan orang tua. Nanti jenengan sana saja, orang itu buta matanya, mencaci maki terus, kerjaannya di situ, duduk lagi. Oke lah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar berjalan ke sana, ke pasar. Wah, kedengaran tuh, wah Muhammad pendusta, wah orang-orang yang ikut Muhammad itu akan cilaka, seperti itu. Akhirnya
Sampailah di situ disuapin. Wah, ternyata kamu datang juga katanya. Sudah beberapa hari ini tidak menyuapi saya. Wah, sambil mencaci maki Kanjeng Nabi terus. Ternyata suapannya itu berbeda, cara mengunyahnya, cara melayani itu berbeda. Kamu ini jangan-jangan bukan orang yang setiap hari melayani saya ini. Wah, orangnya yang melayani saya itu setiap hari itu orangnya lembah lembut, baunya harum, tangannya halus, cara melayaniku dengan lembah lembut. Masya Allah, itulah orang mulia, itulah yang saya pantas untuk menjadi rasul terakhir. Orang tua itu. Waduh, iki. Tapi kamu ini bukan ya? Ya benar, saya itu bukan. Kamu siapa? Saya adalah sahabatnya orang yang setiap hari datang menyuapi panjenengan. Sekarang dia kemana? Dia sudah meninggal. La ilaha illallah. Dia orang Yahudi tapi sudah meninggal sudah. Dia orang saya baik sekali. Siapa dia namanya? Siapa? Bon. Siapa namanya? Antar saya ke kuburannya. Siapa yang tahu siapa orang itu setiap hari memberikan saya makan? Itulah orang yang kau caci setiap hari. Beliaulah orangnya. Hah? Kaget ya kan? Ya Allah. Itulah Rasulullah. Ada lagi kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika duduk bersama Rasulullah, ada orang datang. Orang datang mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ente kayak gini, ente begini, terus mencaci maka. Sampai itu orangnya itu kelewatan batas. Sayyidina Abu Bakar diem saja, didengerin. Ketika sudah kelewatan batas, ente, wah ente terlalu kelewatan batas ini. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu mau membela diri, Kanjeng Nabi pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Kanjeng Nabi pergi, Sayyidina Abu Bakar, waduh mesti buatan beres nih. Orang yang ribut terus itu ditinggal oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah ada yang salah denganku ini? Wah, tadi ketika antum dicela sama orang itu, saya melihat di atas kepalamu ada malaikat. Kamu gak benar, malaikatnya kamu yang gak benar. Kamu sesat, kamu yang sesat. Malaikatnya begitu, membalikkan. Tapi ketika ente mau menjualah diri, malaikatnya bilang datang setan. Nah, setan saya pergi. Oh itu berat sekali Pak itu Pak. Makanya akhlak husnul khuluq itu berat. Beratnya Masya Allah. Iya ngomong sih mungkin enak, tapi kita perlu belajar juga sedikit demi sedikit. Ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah, apa yang ucapan Kanjeng Nabi? Afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam berarti perdamaian, bukannya salaman coy. Tapi ketika ada kita di situ, damailah orangnya. Sekitar kita damai, aman, tentrem. Bagaimana sebuah ancaman, waduh, orang Islam teko alamat Allah Akbar terus kita takbir mentungi wong ya, ini bahaya. Bagaimana kita sebagai afsus salam Islam itu ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah, afsus salam, tebarlah keselamatan. Ketika datang kita, orang itu akan terbebas dari lidah kita, terbebas dari tangan kita, terbebas dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Harusnya memberikan nyaman di orang-orang yang di sekitarnya. Wa at'imut ta'am, memberi makan. Ada kisah itu nanti di Hadramaut. Terusnya apa? Wa at'imut ta'am wasilul arham. Wasilul arham ini Pak, sil arham, rahim Pak, aslinya itu nepung sana, menyambung tali persaudaraan sesama rahim. Kita, kakaji, ponakan itu seperti itu sebenarnya. Wasilul arham, sambungkan persaudaraan yang benar-benar saudara. Tapi Indonesia kan saking kekeluargaannya besar, silaturahmi, padahal bukan kakak adik. Silaturahmi karena semuanya adalah keluarga.
asalnya wasilul arham itu rahim kan? Kita sambungkan rahim kita, kakak kita, adik kita, keponakan, nanti dari cucu dan misan ya, misan tunggal putu sesama itu harus kita benar-benar harus kita sambung. Oh iya, makanya lebaran itu, oh ini loh si A si B. Makanya di Arab itu, di Timur Tengah, tidak heran kalau menikah tunggal putu tuh menikah biasa. Karena di sana itu situasinya sangat tidak kayak di sini ya. Istilahnya itu susah untuk ketemu nongkrong bareng-bareng, nggak bisa. Ketika lebaran itu, anak siapa itu? Oh anak saya. Nikah sama anak saya saja. Udah biasa nih. Karena di sana nggak seperti di sini, Pak. Sini pulang sekolah bisa nongkrong-nongkrongan di warung mie ayam apa bakso. Sana mobil jok cewek namanya. Cowok nggak akan duduk di sampingnya cewek, nggak akan. Kalau mau kita duduk nih, cowok duduk di situ. Ada cewek berdiri, orang perempuan Arab berdiri, suruh duduk samping kita. Sampai kiamat orang dino bakal gelem, Pak. Nggak bakal mau. Kita berdiri silakan duduk, mending itu kosong gitu. Nggak akan mau. Cewek dan cewek di sini biasa, Pak. Perjalanan dari Riau ke Jawa, jok cewek cowok itu biasa. Dan bukan saudara kita, biasa. Kalau nate nih gue, pernah saya dari di Sorak sampai ke Cirebon itu cewek cowok. Tapi di sana jangankan sampai jam-jaman, sebentar aja tidak. Nah itu. Makanya di sana itu ya udah nikahnya. Saya punya anak, kakak saya punya, udah enak nanti nikah sama saya aja. Jadi, di samping itu juga wasil arham sangat penting sekali untuk tahu ini saudaramu, ini si B. Itu berat juga, Pak. Kalau di Timur Tengah itu sudah biasa setiap jarak pokoknya 1 kilo itu udah ada air minum, ma'us sabil. Nanti ada mesinnya itu dingin Ustaz. Jadi kalau kita pas panas minum tuh enak. Gelasnya, cangkirnya itu dari besi, bukan besi ya, kayak sendok itu apa namanya? Stainless itu dikasih rantai. Jadi nggak bakal hilang. Dicuri ya. Tapi kalau di sini diangkat juga mesinnya mungkin. Mesinnya dicuri. Halte itu, Pak, halte udah pasti ada kotak itu, ma'us sabil. Itu memang negara yang menyediakan. Biasa seperti itu. Kita kalau haus itu nggak beli, kalau nggak punya uang tinggal minum aja. Airnya sudah khusus, airnya kayak dari perusahaan air minum itu loh ya, dari bank itu. Dan negara yang menyediakan itu setiap halte ada, setiap di kampus, setiap jarak 1 kilo mesti ada. Kita berjalan kaki di tengah-tengah Sokhro itu padang pasir ada. Ada cerita ini waktu dulu di Hadramaut, cerita dari Habib Umar Al-Hafiz ya. Seseorang yang bersedekah membuat tempat air di depan rumahnya disediakanlah untuk orang lewat. Setiap 2 hari bau, Pak. Airnya bau. Kok masa bau ya? Orang-orang nggak bau. Akhirnya setiap 2 hari dikuras. Wah, bau. Kuras lagi, setiap 2-3 hari dicek, bau lagi. Yang ketiga kalinya, wah mesti ada yang nggak beres nih. Jangan-jangan ada orang yang nggak senang dengan saya. Akhirnya malam-malam dia tungguin tuh. Istilahnya tungguin sekiranya tidak kelihatan. Ternyata benar, Pak. 2 hari setelah dia ngisi air yang baru, ada orang yang datang memberikan kotoran pada air itu. Di air itu dikasih kotoran. Ternyata cek dan dicek, paman sendiri, Pak. Memang inyong ya. Aneh. Kalau kita mungkin lagi viralkan ini, tapi beliau itu supaya agar tidak viral lah, agar bagaimana caranya aibnya pamannya itu ditutupi. Akhirnya dia pulang ke rumah memikirkan dirinya sendiri. Ya Allah, salah apa? Pasti aku ada salahnya dengan pamanku ini. Pasti aku ini banyak kesalahan, pasti ada kekurangan. Akhirnya anak-anaknya dikumpulkan, Pak. Anaknya, ponak semua kumpulkan. Ayo kita kumpul, kita beli sesuatu.
beli yang banyak, beli ini, hidangan, beli roti, beli, kita makan-makan di rumah Ami, di rumah paman kita. Siap nggak? Oke, siap. Akhirnya beli sesuatu, datanglah ke rumah paman itu. Tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka kaget. Loh, oh mau besar keluarga datang semuanya. Gimana Ami? Kaifahalu? Gimana kabarnya? Gimana kabar usroh keluargamu? Masya Allah, kita ada makan-makannya. Kita sudah punya rencana untuk makan-makan di sini bersama. Ini lama nggak pernah jumpa. Ini si A, si B, si C lah. Makan bareng-bareng. Plong itu pamannya itu. Setelah selesai, pulang ke rumah, ngasih air lagi. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, tetap airnya tidak berbau. Bahkan tambah hari malah dikasih dupa, Pak. Jadi dupa itu istilah supaya daerah segitu aromanya itu harum lah. Bakar-bakar dupa itu kan khas, ciri khas orang Timur Tengah kan. Nah itu demi Allah berat ini. Ini istilahnya itu mempraktekkan silaturahmi ini memang perlu dengan apa namanya legowo yang sangat tinggi. Jadi Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, ente umat saya, iya. Ente menjadi umatnya, iya. Qati'ul arham, ayo. Sambunglah yang memutuskan persaudaraan. Sambung orang-orang yang membencimu. Wah, ngerti, ayo. Bos menyakiti, jadi Kanjeng Nabi, gawa panganan korma, kasihkan orang yang menyakitimu. Aduh, berat pisan ini, berat sekali. Aduh, iku nyanya aku kok ujuk-ujuk malah dikirim sego, kirim ayam. Aduh. Nah, ini memang tambah dahsyatnya ganjaran, dahsyat pula goyangan gitu loh. Nah, ayam-ayam ayo, yo ayam-ayam juga nanti dapat. Gak ada yang ini kan. Aduh. Makanya apa namanya? Jadi kata Kanjeng Nabi, inna aqrabakum minni manzila yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Di akhirat nanti kan para nabi, mesti para nabi, para wali, para syuhada, para alim itu mesti orang-orang yang mulia kan, tempatnya khusus. Dan siapa sih orang yang paling terdekat dengan Rasulullah? Ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Iya, paling dekat nanti. Aqaribakum minni, jadi kata Kanjeng Nabi. Manzila yaumul qiyamah. Di surga nanti kita selalu bersama Kanjeng Nabi. Ayo lakonono ya. Sikit-sikit lah. Jadi orang itu mau baik sama saya apa tidak, baik sama saya, jelek sama saya, urusan dia sama Allah, gitu aja. Kita disakiti sama saudara kita. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk apa? Berbuat baik pada seseorang. Orang itu mencela kita, urusan ente sama Allah itu mah. Kita ya belajar lah Pak ya. Kita salah belajar saya juga. Lo pernah mempraktekkan ini dulu, masya Allah emang. Tapi ya harus kita legowo Pak. Kita harus benar-benar. Dia mau bagaimana sama saya, membenci saya, wis dah lebaran keliling pokoknya. Wis alangkah indahnya kita orang yang minta maaf kan, lebih mulia. Walaupun juga nanti yang memberikan maaf juga paling mulia, tapi minta maaf itu juga lebih dahsyat, subhanallah itu. Pada orang yang pernah ya, bukannya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat ya, apa namanya? Mengampuni kan. Gusti Allah kan hobinya kan memberi ampunan. Apa namanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Tuhibbul afwa itu Allah Subhanahu wa taala yang maha mencintai orang yang meminta ampunan. Nah itu. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihin nas. Nah, ini sudah saya jelaskan bahwasannya dosa itu adalah menggelisahkan jiwa, menggelisahkan jiwamu. Mana Jawanya di mahaka ma barang sile mahaka kang gojak gajeng atau mangmang ya, gelisah.
Gelisah. Pasti perbuatan dosa itu menggelisahkan. Oh nggak dosa terus, ya rambutnya juga Albiru ma'atma'anat ilaihin nafsu. Kebajikan itu tentunya adalah menenangkan jiwamu. Ma'anat ilaihin nafsu, menenteramkan, menenangkan jiwamu. Psikismu pasti tenang, gembira. Habis sholat pasti tenang. Walaupun sebelumnya Masya Allah beratnya. Habis puasa beda loh, orang puasa full 1 bulan merasakan lebarannya dengan orang yang puasanya depan doang sama belakang itu beda. Beda sekali itu. Puasa Ramadan kayak kendang misalkan, depan doang sama belakang, pembukaan sama penutupan, peserta kehormatan. Nanti kalau masuk ke pintu royal, siapa lu? Puasa depan doang sama belakang. Nanti di situ. Kebaikan itu pasti akan menenangkan jiwa kita. Jenengan bangun malam, sholat tahajud, qobliyah subuh, setelah subuh jamaah, paginya adem Pak. Iya, timbang orang bangun jam 7 itu. Wah, apalagi waktu subuh itu pas azan itu ada rihul jannah, kata Kanjeng Nabi. Angin surga lewat bro. Angin surga lewat pas waktu azan itu. Angin surga lewat, kita lagi tidur, aduh. Iya, kerugian besar lah. Al-barakatu fil bukur, ya. Keberkahan itu pada pagi hari. Makanya kan pagi hari bangun itu nikmat sekali. Perbuatan yang ketaatan itu menenangkan jiwa. Wa atma'anna ilaihil qalbu, dan juga yang menenangkan hati. Jiwanya tentram, hatinya juga ayem, tentram. Apa? Nah, ketika itu perbuatannya yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsi. Nah ini coba. Wal ismu pakai tak ya. Jadi Arab itu kedengarannya sama, hurufnya beda artinya Pak. Ismu isim, ismu pakai tak dosa. Ismu nama. Kalau pakai sin nama, kalau pakai tak dosa. Jangan salah ini. Tapi kalau di Mesir tak ini jadi tak. Salasah talata. Salah untuk membedakan mungkin. Kan talata. Kola jadi ala sana. Kalau di Yaman kan jadi G ya. Gala. Rasulullah yagul. Kalau Mesir Rasulullah yaul. Saya pertama bingung gitu. Kul ngomong. Katanya. Kan bingung saya. Uli ngomong sama saya. Oh ternyata kul. Ngomong siro. Kul. Gal. Kalau orang Yamannya gal. Gal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yaman. Yaman kol terus. Orang Saudi juga agak sama lah. Saudi ngomongnya di hidung. Ngomong. Wal ismu mahaka fi nafsi, ya kan? Dosa itu adalah suatu yang menggelisahkan dalam jiwa. Wataraddada fi sodri, dan membuat ragu hati ini. Wa in aftakan nasu wa aftauka, senejan walaupun orang-orang berfatwa, istilahnya membenarkannya, bener iki, gimana korupsi? Ya bener itu. Nah, ambil aja. Ini ngaspal nanti segini, udah ngambil aman.
Walaupun orang itu berfatwa pada mengiyakan, membenarkan, tetap aja komponen hati kan dari sono. Software ini tidak bisa kita tenang, tidak bisa. Tetap saja gelisah, tetap saja hati tidak tenang, tetap saja jiwa ini terasa tergoncang kalau melaksanakan apa perbuatan yang melenceng dari ajaran, ya kan? Ya kan? Wa in aftakan nasu wa aftauka, kanjeng Nabi. Jadi masya Allah, semua urusan datang ke kanjeng Nabi, selesai urusan. Definisi dikasih definisi yang sangat luar biasa dari kanjeng Nabi, dan itu mengena sekali, Pak. Pas sekali. Jadi harus berbuat yang tidak benar, yang sekiranya itu melenceng. Buka puasa aja lah, haus, jodos, hausan kan, ada orang minum. Itu, aduh kok aneh. Pasti ini kok melanggar. Ini. Lah kalau kita biasa-biasa saja, lah inilah tanyakan. Aduh, inilah keimanan saya seperti apa ya? Kok buko ayam tidak merasa bersalah. Ini kan harus dipertanyakan, harus kita pupuk, ya kan? Nah, begitulah hadis ini. Hadisun hasanun rawainahu fi musnadil al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bisnadin hasan. Wallahu a'lam. Sudah selesai 1 jam juga, ada yang tanyakan? Ini kekir masalah korban akhir bawa apa? Korban. Pas tuntas masalah korban ini ntar 1 minggu sebelum Id ya. Negatif korban. Ya, masalahnya kan sama sebenarnya. Orang yang bekerja dikasih daging nih, itu di mana-mana sama itu. Di sini ada masak-masak juga kan, terus masak. Ya kalau sudah seperti Kang Ustaz Saiful Haq itu benar itu. Seperti udah kebiasaan, kalau ada korban itu ada masak-masak. Yang penting kan yang makan kan semuanya, bukan hanya panitia saja kan. Orang yang di situ ikut makan juga kan. Berarti kan tidak membedakan. Yang duluan malah yang nongkrong, makan duluan. Yang nongkrong malah makan duluan. Yang ada kerja? Iya sih, makanya suruh makan dulu gitu. Nanti ngobrol santai lah. Cakap semantan gitu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah malam Ahad kita lanjutkan hadis yang ke-28. Semoga kita diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa dan bil maqasid. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا